Bagaimana kita bisa mengasihi Allah kalau kita masih mati? Bagaimana kita bisa mencintai dan merespon terhadap kasih Allah kalau kita masih mati, saudara? Saudara, firman Tuhan berkata begini di dalam Efesus pasal 2 ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Apa artinya, saudara? Saudara, kita memberikan gambaran kepada kita bahwa kita yang dahulu adalah hambanya dosa dan kita adalah orang mati. Apa artinya orang mati? Saudara pernah tanya. Orang mati itu ibarat mayat. Mayat itu bisa nggak berespon? Kalau saudara ajak makan sama mayat, mayat bisa nggak bilang, ayo gue perutnya lapar? Bisa? Kalau saudara ngomong sama mayat, yuk kita jalan-jalan ke Tulung Agung yuk. Mau dia bilang, iya aku mau ikut. Itu mengerikan gitu ya, serem ya. Saudara, kita nggak bisa ngomong sama mayat. Kita nggak bisa ngomong sama orang mati. Orang mati nggak bisa berespon. Saya kasih contoh, saudara. Ada sepasang suami istri. Namanya Jeff yang baju hijau. Mereka itu baru menikah. Setelah yang istri umur kira-kira 29 tahun, yang suami 32 tahun. Setelah menikah, singkat cerita, si istrinya mati karena serangan jantung. Tapi saking cintanya si Jeff kepada sang istrinya, maka dia tidak mau menguburkan istrinya, saudara. Apa yang dilakukan, saudara? Dia beli peti mayat. Bukan peti mayat, apa namanya ini? Peti kaca. Habisin $2.000. Saudara, ceritanya dia ini viral di tahun 2000. Jadi dia beli satu peti kaca, dia masukkan mayat itu ke dalam peti kaca itu, saudara. Lalu dia formalin supaya mayatnya tidak membusuk. Apa yang terjadi, saudara? Dia taruh mayat dalam peti kaca itu di mana? Di ruang tamu di rumahnya. Saudara bisa bayangkan ya, bagaimana kita bisa menaruh rumah. Nanti besok Lebaran ya, boleh kunjungan ke rumah dia, mau enggak, saudara? Serem ya. Dia ngomong sama mayat, istriku, good morning honey, dia bilang gitu ya. Good night honey, bisa jawab enggak? Good night too, my husband, gitu ya. I love you, bisa jawab? Nggak bisa. Istriku, aku hari ini masak enak loh, tapi tidak seenak masakanmu, mau enggak kamu coba? Wangi loh, tapi agak sedikit asin sedikit. Mau coba makan? Mau? Nggak bisa berespon, betul? Nggak bisa ngerti, betul? Karena mayat sudah mati. Saudara, ini yang saya ingin katakan kepada setiap kita. Itulah hidup kita yang lama. Hidup kita yang lama itu seperti mayat. Seperti mayat yang mati. Kita tidak mengerti bahwa Allah mengasihi kita. Kita tidak mengerti bahwa Allah itu baik dalam hidup kita. Kita tidak bisa melakukan apapun untuk bisa kita hidup kembali. Tidak bisa. Kita tidak bisa berusaha dan berjuang apapun untuk membuat hidup kita itu bisa diselamatkan. Tidak bisa. Kenapa? Karena kita sudah mati, kata firman Tuhan. Karena kita sudah mati, oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang mati tidak mungkin bisa berespon kepada kasih Allah. Orang yang mati, mayat yang mati tidak mungkin bisa menyatakan cinta kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu Kristus mati menebus kita supaya kita dihidupkan untuk apa? Supaya kita itu bisa mengasihi Allah, supaya kita bisa berespon kepada kasih Allah. Maka kita nggak boleh mati, kita harus bangkit dulu. Kita harus kembali hidup bersama dengan Kristus. Itulah sebetulnya makna kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus membawa kita itu menjadi orang-orang yang hidup, bukan seperti mayat. Supaya apa? Supaya kita bisa menyatakan kasih kita kepada Allah. Firman Tuhan tadi berkata, supaya kita hidup bagi Allah di dalam Yesus Kristus.